Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman tentang mistisisme atau spiritualitas menjadi core yang sangat penting untuk studi-studi agama. Satu ciri dari spiritualitas atau mistisisme itu sesuatu yang tidak bisa diobservasi dan tidak bisa dikonfirmasi. Ketika saya sampaikan kepada Anda misalnya bagaimana rasa jeruk, kemudian Anda mengkonfirmasi kepada saya bahwa jeruk itu adalah manis, asam. Saya yang belum pernah merasakan rasa jeruk, saya akan membayangkan yang namanya manis itu adalah gula. Yang namanya asam itu adalah asam Jawa misalnya. Saya mendefinisikan dalam pemahaman yang saya tahu, manis asam itu saya rasakan seperti makan gula, kemudian seperti makan asam Jawa, itu menjadi salah paham. Padahal yang dimaksud manis asam itu bukan seperti manisnya gula atau asamnya asam Jawa. Ada sesuatu memang yang bisa dirasakan tapi susah untuk diungkapkan. Kekurangan definisi, ketidakmampuan untuk mengungkapkan sesuatu apa yang ada di dalam relung batin kita, maka pemahaman orang bisa salah terhadap ungkapan kita. Ketika Abu Yazid mau dihukum pancung, seorang yang bernama Al-Junaid Al-Baghdadi sebagai seorang eksekutornya, dia mengatakan secara lahiriah apa yang Anda sampaikan itu adalah sudah keluar dari core agama, tapi secara rohaniah adalah sesungguhnya hanya Anda yang tahu dan Allah. Memang berbicara spiritualitas, berbicara mistisisme ini satu sisi menjadi menarik, tapi pada sisi lain kita memang susah untuk diobservasi, susah untuk dikonfirmasi. Ungkapan kata-kata lewat kalimat itu menjadi sesuatu yang bisa disalahpahami. Inilah kemudian orang sufi dipandang sebagai orang yang syatohat, orang yang tidak sadar diri. Karena memang kesulitan bahasa untuk mengungkapkan. Seperti kesulitan tadi mengungkapkan rasa jeruk, ya, rasa jeruk manis asam. Yang menyampaikan juga salah, orang lain juga menjadi salah menerima. Nah ini artinya bahwa derivasi tentang pemaknaan, tentang mistisisme, spiritualitas itu menjadi sesuatu yang harus kita kaji dulu lebih awal, agar kita bagaimana bisa mendudukan posisi tentang apa itu mistisisme, apa itu spiritualitas. Kata mistisisme dan spiritualisme itu sebetulnya dua akar kata yang memiliki ranah yang berbeda. Orientalis barat dulu ketika menyebut tasawuf itu disebut mistisisme, sekarang sudah mulai menginsapi bahwa tasawuf itu bukan mistisisme. Beda antara mistisisme dengan spiritualisme. Walaupun akar katanya dalam rumpun yang sama, dalam habitat yang sama. Jadi ada mistisisme, ada spiritualisme. Ini yang harus kita petakan dulu dalam mata kuliah kita ini. Pertama, misal mistisisme. Mistisisme itu sesuatu yang sifatnya ada kekuatan gaib di luar, ada kekuatan adikodrati gitulah. Jadi ketika menyebut mistisisme itu lebih pada sesuatu yang sifatnya magic atau mungkin nanti bahkan sampai sihir, jampe, sesajen misalnya gitu. Tentang mendekati pohon tiba-tiba kita merinding bulu kuduk, itu sebetulnya lebih pada mistik. Jadi mistik itu adalah sesuatu yang mungkin ada semacam ada tenaga di luar tenaga yang dimiliki oleh sesuatu, maka disebut dengan mistisisme. Mistisisme itu lebih pada sesuatu yang sifatnya mistik. Maka lebih pada jampe, jangjawekan, pelet dan sebagainya itu lebih pada sesuatu kekuatan mistik. Saya tadinya agak sedikit bangga gitu ketika orang mengatakan, oh saya ada penasehat spiritual gitu. Kita pahami penasehat spiritual itu adalah orang yang getol ngaji, ya sering baca mungkin sholatnya bagus, pensucian jiwanya bagus. Ternyata dia bukan spiritualisme yang dimaksud, bukan penasehat spiritual, tapi penasehat mistis sebetulnya. Ketika kita menyebut tentang kisah cerita, misalnya Roro Kidul, misalnya gitu ya, ini lebih pada sesuatu yang sifatnya mistis. Maka mistik nanti kaitannya dengan animisme, dinamisme, kesana arahnya. Nah maka sekarang di abad modern hari ini, para orientalis sudah menyadari bahwa tasawuf atau disebut dengan spiritualisme Islam itu tidak seperti itu. Dulu orang menyebut tasawuf ada mistisisme. Kita baca misalnya buku Harun Nasution, mistisisme dalam Islam. Itu yang dimaksud adalah ternyata tasawuf. Dan sekarang sudah mulai digugat bahwa tasawuf itu bukan mistisisme. Ya.
Karena mistisisme tadi logikanya ketika meresmikan IKN kemudian memanggil pawang hujan ya, itu sesuatu yang sifatnya magic, mistis, bahkan bisa sihir, santet, jampe, sesajen dan sebagainya. Itu di situ ruangnya. Sementara kita menyebut spiritualitas, spiritualitas itu memang ada yang sifatnya kelebihan, tetapi itu kelebihan karena faktor bagaimana apa yang dia lakukan secara subjek dia. Maka misalnya gini, ketika orang tiba-tiba berbicara di muka, ketika ada demonstrasi misalnya, orang lain tidak bisa menenangkan, tapi kemudian muncul seorang, kemudian menyampaikan dengan beberapa kalimat saja, langsung orang tertunduk diam. Ini ada sesuatu kekuatan spiritualisme pada dirinya. Kenapa dia bisa ditakuti orang? Karena perilakunya bagus gitu. Sekali berkata jujur misalnya. Seorang yang ternyata pembawaannya bagus, memang pendekatan dirinya pada Tuhan baik, tiba-tiba berkata 1-2 kalimat, demonstran itu akan diam. Maka para demonstran itu akan percaya, oh iya saya percaya kalau gitu. Nah ini yang saya maksud spiritualisme. Jadi spiritualisme itu adalah pemaknaan dari sesuatu yang lahir mengandung makna batin dengan konteks yang lebih mendalam, itulah baru disebut spiritualisme. Nah maka nanti mata kuliah kita akan melihat mistisisme dan spiritualisme itu tidak bisa disatukan. Seperti dua rel kereta berjalan bersama tetapi memiliki ruang yang berbeda. Spiritualisme itu adalah kaitannya selalu dengan Tuhan. Kenapa Anda bisa duduk di kelas ini? Karena saya disayang oleh Tuhan. Karena Allah memberikan kesehatan sama saya sehingga saya bisa duduk kuliah, menikmati kuliah yang disampaikan dalam mata kuliah ini. Enak telinga kita sehat, mungkin mata kita bisa sehat. Kenapa bisa terjadi? Karena ada Allah. Kenapa Bapak Ibu sekalian bisa kuliah di S3? Menjawabnya adalah karena Allah. Kenapa? Karena Allah yang memberikan rizki kepada saya atau kepada orang tua saya yang masih dibiayai oleh orang tua misalnya, sehingga orang tua saya bisa membayar SPP, rizki yang diberikan Allah. Nah ini spiritualitas. Kita kembalikan lagi pada mistisisme. Orang pejabat-pejabat mengambil jalan pintas karena mereka merasa tidak dekat dengan Tuhan, maka mengambil jalan sesuatu yang dalam tanda kutip dekat dengan setan, ya, maka itu yang diambil. Ketika kemudian kita menyebut ada penasihat spiritual, saya selalu sekarang sudah menjadi tidak percaya ketika orang menyebut ada penasihat spiritual. Spiritualnya apa penasihat mistisisme gitu, penasihat magic atau penasihat spiritual, itu nanti harus kita bedakan. Kejadian ketika seorang di PR, ketika ditanyakan oleh seorang wartawan gimana dia dalam memimpin, kemudian dia menjawab, saya memiliki penasihat spiritual. Jadi keputusan-keputusan saya selalu dibimbing oleh dia. Kemudian begitu ditelusuri oleh wartawan itu, kemudian dia ternyata betul-betul kecewa. Yang dia kira penasihat spiritual itu adalah orang yang getol ngaji, getol sholat. Ternyata memberikan wejangan-wejangannya hanya sekedar membaca ayat Quran, tapi tafsirannya adalah tafsiran mistik. Akhirnya dia seorang wartawan menjadi sangat kecewa karena terjebak dengan kata istilah penasihat spiritual. Kata wartawan tadi saya pikir seorang kiai. Tapi ternyata dengan membacakan ayat-ayat, tapi ayat-ayat yang diputar balik. Lagi-lagi pada soal mistis. Karena mistis itu memberikan daya kekuatan kepada satu kalimat, satu benda, satu objek, itulah mistik. Kenapa Bapak bisa memimpin dengan baik? Karena saya punya keris misalnya. Itu mistis, ada kekuatan magic ya. Nah, maka dalam slide saya ini Anda bisa pahami urutan turunan genetikanya gitu ya. Ketika sudah atasnya mistis adalah bisa lari ke bawah magic, bisa lari ke bawah sihir, santet, jampe, sesajen dan sebagainya, itu maka disebut sebagai sebuah mistisisme. Spiritualisme itu seluruh agama memiliki spiritualitas. Di sebuah rumah sakit di Amerika itu ada orang yang disebut dengan chaplain. Chaplain itu adalah penyuluh rohani dalam tanda kutip. Jadi chaplain yang ternyata pembimbing iman rohani. Nah, di situ ya. Jadi di kamar-kamar yang orang sudah kondisinya gawat, yang sudah ICU lah masuk, kemudian dikirimlah para chaplain dengan pendekatan-pendekatan spiritual yang dilakukan, maka berlaku spiritualitas secara umum. Maka chaplain bekerja, ya para rohaniawan lah kalau kita mungkin di rumah sakit Islam, para pembimbing rohani itu mereka mendatangi kamar-kamar yang orang menjadi calon jenazah. Itu masih konteks spiritualitas. Jadi pendekatan yang disebut dengan kerangka pikir dari spiritualisme itu adalah
Seorang subjek berperan karena kebaikan, kehebatan, keikhlasan, kejujurannya, maka menimbulkan aura yang kita kenal dengan karomah, yang kita kenal dengan maunah. Nah, ini baru spiritualitas. Apa yang dia hasilkan bukan karena keris memiliki tenaga batin gitu. Apa yang dia lakukan karena memang hatinya bersih gitu. Kenapa ungkapan bahasanya enak didengar? Karena memang orangnya jujur, terpercaya gitu, amanah. Nah, ini berarti memang spiritualitas orang itu cukup bagus. Spiritualitas itu aura yang ditampilkan oleh seseorang, tapi tanpa kekuatan di luar itu, hanya ada kekuatan Allah sebagai sang penolong berupa tadi karoma, maka ilham, intuisi, ya. Disinilah kaum sufi. Kalau tuh orang tukang sihir, dia tidak pakai ilham, tidak pakai intuisi, dia bisa panggil, jin bisa datang, kemudian dengan jampe-jampe, kemudian dia akan datang. Sosok jin yang akan datang adalah betul-betul sebagai sosok makhluk. Jadi ada kekuatan di balik dirinya yang menumpangkan pada kekuatan yang lain, itulah disebut nanti mistisisme. Kalau tasawuf tidak, itulah sufisme. Nah, seperti saya bilang tadi, para orientalis barat sudah mulai mengakui bahwa berbeda ternyata. Tadinya mereka mencamakan antara mistisisme dengan spiritualisme. Akhirnya saya bilang tadi kaum sufi disebut kaum mistikus, ya. Itu buku-buku lama masih menyebut mistikus, ya. Tapi buku-buku sekarang sudah menyebut menjadi sufisme. Itu kata-kata yang muncul sekarang di abad-abad terakhir ini. Tulisan-tulisan misalnya Snok Horgronya, Montgomery Ward, kemudian juga waktu itu masih Anne-Marie Schimmel, itu masih menyebut kaum mistisisme itu adalah tasawuf. Tapi sekarang sudah mulai terjadi ketika Syed Hussein Nasr misalnya, kemudian Fazlur Rahman sudah mulai ke bawah, akhirnya menggiring opini kepada kaum orientalis bukan lagi sebagai mistisisme tapi sebagai sufisme. Nah, ini maka sekarang buku-buku terbaru sekarang nyebutnya sufisme. Karena sufisme itu nanti akarnya pada bagaimana dia bisa mendapatkan itu lewat ilham, intuisi. Intuisi itu adalah informasi kegaiban. Betul dia memiliki karomah kemuliaan, tetapi bukan menumpangkan dirinya pada aspek gaib batin yang lain. Kalau tadi kenapa dia bisa memimpin? Karena punya keris. Nah, ini yang mistisisme. Tapi kalau spiritualisme itu kembali kepada ibda binafsik. Maka dalam konsep tasawuf, orang menjadi soleh ibda binafsik. Mulai dari diri kamu. Kamu bisa memimpin dengan baik, ya kalau kamu jujur, orang juga akan percaya. Gitu. Perilaku yang dia lakukan tanpa keterpaksaan, maka muncul keikhlasan, maka orang menatap dia pun segan. Ini yang disebut nanti sufisme. Maka ada ilham, ada intuisi, maka ada konteks bagaimana alat misalnya memperoleh itulah, kemudian dengan wirid, dengan zikir, ya. Apa yang kemudian dilakukan bisa dengan tirakat, bisa dengan tahanus, bisa dengan uzlah dan sebagainya. Kita kembali ke kiri, mistisisme, dia tidak lagi lewat tirakat atau tahanus atau uzlah, tapi melalui sesajen. Maka pakai keris, kemudian digarang-garang, di atas ada asapnya, kan begitu ya. Kemudian ditusuk misalnya ada boneka, kemudian kalau teluh, maka di sini ini mistisisme. Saya ingin menjelaskan dulu bahwa penyebutan dalam mata kuliah kita mistisisme dan spiritualisme itu berbeda, ya. Seperti dua rel kereta tadi, ya, sama-sama seiring dalam satu core yang sama, dalam habitat yang sama, tetapi memiliki jenis kelamin yang berbeda. Jenis kelamin laki-laki dengan perempuan yang berbeda. Inilah kemudian nanti kita melihat spiritualisme itu lahir menjadi sufisme. Kehebatan yang dia miliki bukan karena keris mengandung tenaga, tapi karena memang kata-katanya menjadi bernas, itu karena ada ilham, ada intuisi yang diberikan kepada dia, ada informasi kegaiban. Ketika Bapak Ibu disodorkan pada sebuah pilihan yang secara fisik, secara empiris tidak bisa menentukan mana yang harus Anda pilih. Tapi kemudian ada informasi kegaiban, ada intuisi, ada kata hati, harus memilih A. Itulah kemudian kita dengan intuisi, dengan ilham. Maka spiritualisme ini terus mengarah bagaimana kemudian dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika menentukan satu pilihan, maka dia beristikharah. Istikharah adalah sebagai alat perangkat bagaimana agar dia mendapatkan intuisi, agar dia dapat mendapatkan ilham. Bukan dengan sihir, dengan santet, ya, atau dengan jampe atau dengan sesajen, tapi bagaimana kemudian dia mendekatkan diri kepada Tuhan.
kemuliaan yang dia tampilkan adalah karena pertolongan Allah, bukan karena pertolongan santet, ya, bukan karena pertolongan makhluk magic. Ya. Maka nanti ketika sudah mistisisme itu, jadi jangan aneh orang memiliki khoda, mungkin begitu ya, memiliki, ya bahasa kasarnya ada makhluk gaib lah yang dia miliki. Dan ini bukan spiritualisme, karena spiritualisme itu lebih pada konteks batin seorangnya yang bagus atau tidak. Maka nanti di dalam tasawuf itu ada istilah tazkiyatun nafsnya di sini. Orang yang akan bertazkiyatun nafs nanti akan memiliki perangkat untuk bisa masuk ke alam malakut. Nanti kita akan jelaskan bagaimana konteks memahami mistisisme itu. Ada alam nasut, ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam lahut. Di mana nanti kita posisikan itu mistisisme, di mana akan kita posisikan itu spiritualisme, itu akan kita bisa lihat. Ketika alam nasut adalah alam fisik, alam jasmani. Kemudian bagaimana dia masuk pada alam malakut, alam untuk konfirmasi. Al-Ghazali mengatakan bahwa manusia memiliki dua pintu di dalam hatinya. Ada pintu ke atas, itu adalah pintu ke alam malakut, dan pintu ke bawah adalah pintu ke alam nasut. Ketika manusia terjaga, yang terbuka adalah pintu alam nasutnya. Ketika manusia tertidur, kemudian ketika manusia sedang berzikir, ketika manusia sedang bertahanus, maka yang terbuka adalah pintu ke alam atas, itulah ke alam malakut. Nanti kita akan pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas itu. Spiritualisme, maka ketika tambah Islam menjadi sufisme, maka itulah tasawuf. Maka tasawuf adalah lebih pada orientasi membina diri, mengembangkan diri, menumbuh kembangkan dalam dirinya kesalehan, kebaikan, sehingga akan memunculkan karomah, kemuliaan, ya. Kata-katanya bernas, kata-katanya ditakuti orang, ya. Karena apa? Ada informasi kegaiban yang dia miliki, itulah yang disebut dengan informasi ilham atau intuisi. Ketika saya ingin contohkan misalnya, Bapak Ibu ketika mungkin ada yang rumahnya di Cicahem, ketika mau kuliah, misalnya kuliahnya ke kampus 1, kampus UIN Bandung, biasa berangkat jam 6, berangkat naik mobil yang ada di terminal Cicahem itu, jenis mobil mungkin angkot untuk menuju ke Cipadung. Setiap jam 6 berangkat selalu itu. Tapi suatu saat tiba-tiba, walaupun sudah jam 6, tiba-tiba kenapa dia pengen ngopi dulu? Nggak apa-apalah, ketinggalan juga kuliah, saya ngopi dulu Mobil yang biasa Bapak Ibu tumpangi jam-jam yang jam 6 itu biasa langganan ke kampus UIN, kemudian dibiarkan dulu lewat karena ngopi dulu. Seperti ada informasi kegaiban dalam diri, ngopi dulu aja lah. Ada informasi kegaiban yang berbicara begitu. Ya. Kemudian ternyata betul dia ngopi dulu, dan ternyata mobil yang jam 6 dia biasa tumpangi, kemudian dia sudah berangkat, dan setengah jam kemudian baru ibu naik mobil yang lain. Kemudian ternyata di tengah jalan, mungkin di wilayah Ujung Berung, mobil itu tabrakan. Ternyata semua penumpang di dalamnya adalah meninggal misalnya. Seandainya tidak ada informasi keagaiban tadi yang disebut dengan ilham atau intuisi, mungkin Bapak Ibu termasuk korban di dalamnya. Saya sering contohkan juga begini. Ketika menerima tamu misalnya, di dalam di rumah, orang ibu menerima tamu misalnya, tiba-tiba tamu itu seperti bertanya, Bapak pekerjaannya di mana, gajinya berapa, kemudian perusahaannya apa, ditanya terus. Tapi tiba-tiba belum menyampaikan informasi tentang bagaimana pekerjaan, gaji berapa, tiba-tiba piling ada hati, pikiran yang mengatakan, oh jangan kamu buka, ini orang mau jahat, karena nanti kamu akan dirampok. Nah akhirnya dia tidak jadi mengungkap itu, saya hanya pekerja biasa saja, enggak ini. Akhirnya dia selamat dari orang yang ingin menyelidik berapa sih duit yang akan dia rampok mungkin dari rumah itu. Nah ini informasi kegaiban yang disebut dengan ilham intuisi. Di sini bukan karena keris, di sini bukan karena tongkat, di sini bukan karena batu, di sini bukan karena magic atau bukan karena jimat, jin, setan dan sebagainya. Nah kalau spiritualisme, sehingga kekuatan yang muncul bisa berupa karomah, bisa berupa pertolongan, maunah dan sebagainya. Ketika kita ingin mengkaji misalnya, kenapa muncul di dalam ayat Al-Quran misalnya di wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan kami berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan kemudahan. Ini konteks bagaimana itu bisa terjadi di dalam kajian spiritualisme Islam.
Nanti bagaimana itu terjadi karena transparansi di dalam dirinya yang berupa alat yang kita kenal dengan kolabnya sudah terbuka dengan alam malakut. Kita tidak akan ketuker mana seorang dukun, mana seorang kiai, mana sebagai seorang sufi, mana sebagai seorang peramal. Dua-duanya ruang yang sama. Pertanyaannya adalah bagaimana menjembatani itu. Nah, menyatukan itu nanti terjadi penyatuan. Dalam ilmu fisika itu ada yang disebut larutan, ada yang disebut sedimen. Kalau larutan, Bapak Ibu misalnya menyeduh kopi, ketika kemudian kopi tidak diminum, lama dibiarkan, maka kopi akan mengendap. Itu yang disebut dengan sedimen, ya. Jadi kopi akan mengendap, larutan di atas akan menjadi putih. Yang tadinya kopi warna hitam, kemudian akan terjadi warna putih. Ya, yang hitam itu di bawah ampasnya yang turun ke bawah. Antara spiritualisme dengan mistisisme tetap tidak menyatu. Walaupun seperti berjalan dalam dua rel tadi, suatu saat bisa ditemukan. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian nonton film-film laga, ya, misalnya tentang film Prabu Kian Santang. Prabu Kian Santang itu adalah akhirnya pendekar rawa rontek pun bisa ditaklukkan gitu ya. Karena nanti pada konteks akhirnya kekuatan spiritualitas itu lebih kuat daripada mistisisme ketika sudah terjadi penyatuan. Nah, maka nanti ketika terjadi penyatuan, saya sebut tadi ada larutan, ada sedimen. Ketika kopi kemudian tidak lama tidak diminum, maka kopinya akan turun ke bawah. Dan kemudian pertanyaan saya, apakah gulanya akan turun ke bawah? Tidak. Ya, gulanya tetap, walaupun kopi itu sudah jadi warna putih, tapi tetap manis. Tapi kopinya sudah jatuh ke bawah. Nah, inilah nanti yang namanya mistisisme itu akan jatuh ke bawah. Maka pendekar silat, ya, dengan jangjawakan, jampe-jampe dan sebagainya akan kalah dengan seorang kiai. Nah, ini menarik. Jadi pada akhirnya tadi larutan yang memang ilmunya ilmu kotor, karena mistisisme tadi kotor. Mohon maaf saya menjelaskan ini, saya di kuliah S3 dulu belajar tentang buku studi naskah tentang Al-Amiri, ya. Ada kitab itu membahas tentang bagaimana setan, bagaimana jin, magic, sihir, santet, jangjawakan, macam-macam ya, bagaimana mungkin jampe-jampean, itu ternyata secara epistemologi itu bisa dikaji. Kenapa Bapak Ibu sekalian bisa dihipnotis? Padahal persoalannya sederhana itu. Itu sebetulnya bisa dirumuskan itu. Nah, itu di Al-Amiri dijelaskan.